Kendaraan listrik digadang-gadang perlahan tapi pasti akan menjadi masa depan dunia. Kendaraan pribadi dan transportasi umum yang ditenagai listrik terus dikampanyekan untuk mencegah perubahan iklim akibat emisi karbon buangan dari bahan bakar fosil. Dengan semakin banyaknya kendaraan listrik, maka akan meningkatkan permintaan terhadap komponen penunjangnya. Salah satunya adalah baterai, sebab baterai adalah jantung bagi kendaraan listrik. Proyeksi akan meningkatnya permintaan pasar terhadap baterai inilah yang mendorong pemerintah Indonesia ingin ikut ambil bagian di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari cadangan nikel yang ada di tanah air. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah percaya diri Indonesia bisa menjadi pemain besar sebagai produsen baterai kendaraan listrik dunia. Nah, seberapa besar kemungkinan itu dan bagaimana Indonesia akan mewujudkannya? Yuk kita simak. Untuk membangun ekosistem kendaraan listrik atau EV, maka akan dibutuhkan penunjang yang memadai, yaitu stasiun pengisian baterai yang terjangkau dan ketersediaan baterai itu sendiri. Baterai mobil listrik tersusun dari beberapa bagian dan material yang beragam. Dalam satu rangkaian baterai terdiri dari puluhan modul yang masing-masingnya ratusan sel baterai. Setiap sel baterai terdiri dari 4 bagian, yaitu lapisan anoda, katoda, separator, dan elektrolit. Pada baterai lithium-ion, anoda terbuat dari grafit, sedangkan katoda terbuat dari elemen kimia lithium, disertai material nikel, kobalt, dan mangan. Baterai jenis ini juga bisa dijumpai pada perangkat elektronik, seperti baterai handphone dan laptop. NMC baterai adalah baterai kendaraan listrik berbasis nikel, mangan, kobalt, yang akan dikembangkan oleh Indonesia. Baterai ini cepat panas, sehingga biasanya dibenami temperatur manajemen untuk mendinginkan baterai. Keunggulannya adalah energi yang disimpan di baterai berbasis nikel besar, sehingga jarak tempuh kendaraannya lebih jauh. LFP baterai terbuat dari biji besi dan fosfat yang dikembangkan oleh Tiongkok. Mayoritas produsen motor listrik di Indonesia dan bus listrik yang beroperasi di Jakarta menggunakan jenis baterai ini. Keunggulan baterai adalah tidak gampang meledak dan tidak menggelembung saat bocor ataupun rusak. Kekurangannya adalah bobot baterainya lebih berat karena energi density-nya tidak setinggi nikel. Nikel adalah material yang menjadi incaran Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang berbangga diri lantaran menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Inilah yang kemudian menjadi patokan bagi Indonesia untuk membangun industri baterai kendaraan listrik skala raksasa. Selain nikel, negeri ini masih memiliki cadangan mangan yang cukup besar dan sedikit kobalt. Namun juga perlu diperhatikan bahwa Indonesia tidak memiliki litium yang merupakan komponen utama baterai selain nikel. Nah, meski begitu, komposisi nikel tetap paling dominan, yaitu 80%. Sisa 20% bahan logam lainnya diimpor. Pemerintah pun telah memitigasi kendala ini dengan melakukan rencana jangka panjang mengurangi impor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia dapat menjadi top produsen baterai terbesar di dunia. Produksi baterai kendaraan listrik akan dimulai pada 2025 mendatang, sehingga ditargetkan pada tahun 2027 Indonesia bisa menjadi salah satu pemain 3 besar produsen baterai kendaraan listrik dunia. Mulai tahun depan, ekosistem baterai listrik dari hulu ke hilir juga mulai dibangun. Mulai dari pertambangan, bekerja sama dengan PT Aneka Tambang, smelter dengan Indonesia Battery Corporation, hingga pembuatan prekursor, katoda, baterai sel, sampai recycle. Ini akan menjadi satu-satunya ekosistem baterai listrik terbesar di dunia. Selain itu, proses produksinya pun sebisa mungkin menggunakan green energy dan berkelanjutan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bahlil Lahadalia juga mengatakan pengembangan ekosistem EV di Indonesia akan melibatkan perusahaan asing dan BUMN. Setidaknya ada 4 perusahaan yang berencana berinvestasi, antara lain LG, KATL, Foxconn, dan Britishvolt. Selain itu juga akan didukung oleh 4 wilayah di Indonesia Timur yang bakal menjadi pusat pabrik baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki sumber daya nikel yang cukup besar dan potensial untuk mengejar target pemerintah menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar. Melansir data US Geological Survey 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi nikel terbesar di dunia, yaitu mencapai angka 1 juta metrik ton. Berdasarkan data Kementerian SDM pada 2020, Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton. Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia. Umur cadangan biji nikel Indonesia juga disebut bisa mencapai 73 tahun. Tambang nikel terbesar di 7 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Tambang di Maluku Utara adalah salah satu basis tambang nikel yang berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertambangan itu pun didukung dengan adanya smelter untuk mengolah nikel. Melihat data yang memaparkan betapa besarnya produksi nikel dan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan produksi dari hulu ke hilir, maka bukan tidak mungkin mewujudkan mimpi menjadi top produsen baterai EV dunia. Apalagi secara global, kendaraan listrik dipersiapkan untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil yang membuka peluang bisnis yang begitu besar. Peluang ini dimanfaatkan para investor dunia. Setidaknya ada 4 perusahaan yang memiliki rencana investasi di Indonesia untuk mendukung pengembangan EV. Hal ini dibenarkan oleh pemerintah bahwa Indonesia sudah dimulai dengan melibatkan perusahaan asing dan BUMN termasuk Pertamina. Lalu, bagaimana dengan persaingan pasar baterai EV itu sendiri? Ternyata Indonesia masih harus menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun demikian, Indonesia masih dipandang seksi oleh pemain global EV sebagai EV Battery Production Hub di kawasan Asia Tenggara. Kapasitas produksi baterai pada 2024 akan mencapai 10 GWh yang dapat menghasilkan produksi ratusan ribu mobil listrik dan jutaan sepeda motor listrik. Indonesia akan mengalami puncak produksi pada 2025 hingga 2026, di mana akan memproduksi baterai secara massal dengan bahan baku produk nikel olahan dari dalam negeri. Mobil listrik memang membantu mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 ton metriks gas rumah kaca, lebih baik dari mobil berbahan bakar solar. Namun, proses pengadaan listriknya juga tidak bisa diabaikan. Sementara itu, penambangan nikel juga memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, terutama yang ilegal, dan kemungkinan jumlahnya akan meningkat dengan semakin tingginya permintaan pasar EV. Pasokan listrik untuk menghidupkan proses produksi maupun membangun ekosistem kendaraan listrik juga perlu diperhatikan, karena Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia atau APNI memperkirakan pada tahun 2025 mendatang konsumsi biji nikel RI diperkirakan bisa semakin melonjak hingga 400 juta ton per tahun. Pasalnya, 50% dari listrik di Indonesia dihasilkan melalui PLTU yang merupakan pencemar terbesar. Belum bisa dipastikan apakah suplai listrik dari renewable energy akan mampu menopang ambisi ini, karena tujuan mulia untuk menyelamatkan bumi jangan sampai menjadi bumerang. Oke, mungkin dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.